Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi baru sebagaimana yang terlihat di layar kalian, yaitu label. Ya. Do you know what label is? Apa itu label? Coba saya minta beberapa yang jawab. Did you know label? Apa yang kamu ketahui tentang label? Coba Kevin. Apa yang kamu ketahui tentang label, Kevin? Nih gambarnya nih. Apa yang kamu ketahui tentang label? Kevin? Apa? Tanda pengenal. Tanda? Pengenal. Coba Jairin. What do you know about label? Apa, Pak? What do you know about label? Label. Iya. Benar, Pak. Apa itu label? Di mana saja sih label itu diterapkan? Di mana saja ada label? Di kemasan? Di kemasan, ya. Kemasan apa? Makanan. Makanan atau? Minuman. Minuman atau? Obat-obatan. Obat-obatan, ya. Nah, yang kita kenal label itu makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, coba ini, siapa? Jeffrey. Nah, Jeffrey, apa saja yang ada tertulis di label itu? Apa aja yang tercantum di label? Petunjuk-petunjuk apa? Informasi-informasi apa yang ada di label? Yang kamu ketahui. Ketika kamu makan mie, misalnya mie instan, do you like noodle instan? Usually, what do you find a kind of information written in the label of the package of the rice? Apa informasi apa yang tertera di label, dibungkus, di kemasan? Coba. Apa informasi apa? Coba El Shaddai. Would you like to answer? El Shaddai? Informasi apa yang tertera di label biasanya? Yang pernah kamu dapati? Informasi apa di antaranya? Informasi apa? Yang kamu, what do you do usually if you buy a kind of product? Kalau kamu membeli misalnya sarden, Jeffrey, tolong di mute. Kalau kamu membeli produk misalnya, apa yang kamu lakukan pertama kali untuk melihat labelnya? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu cek dulu? Cek komposisi. Komposisi. Untuk apa sih kamu harus mengecek komposisi? Untuk apa kamu harus mengecek komposisi? Supaya itu supaya kita tahu kalau itu komposisinya aman atau tidak. Oke, very good. Kemudian untuk apa? Ini informasi bagus dari El Shaddai. Kita harus
mengecek komposisi terlebih dahulu ya sebelum membeli. Selain untuk mengecek keamanan ingredients yang hendak kita konsumsi atau unsur-unsur yang hendak kita konsumsi, bahan-bahan yang terkandung di dalam produk itu apa saja, apakah aman, gitu kan? Yang kedua apa? Biasanya kalau kamu ingin diet misalnya, if you want to get diet, for example, if you've planned to get diet, for example, it is very important that you have to review or to have a look the label first. What the composition, what are the content in the composition. Apa komposisinya, konten yang ada di komposisinya itu penting untuk kalian perhitungkan, hitung-hitungan apakah kandungan sugarnya itu aman, kemudian kandungan fatnya itu non fat atau enggak, mengandung banyak lemak. Nah, itu kan penting sekali untuk kalian bisa meneliti labelnya terlebih dahulu dari unsur komposisi. Kemudian yang lain, apa yang tercantum di dalam label? Apa? Ayo anak-anak, selain itu? Expired. Iya, expiry date. What we say? Expiry date. Expiry date itu adalah tanggal kedaluarsa. Ya, apalagi kalau kita beli produk di Sangatta, ya. Di Sangatta ini pengirimannya, ya, from far a distance, ya, dari Jawa, dari Sulawesi pengirimannya, atau dari daerah lain, tentu memakan banyak waktu. Ya, biasanya produk-produknya sudah sampai sini, sudah dekat-dekat dengan tanggal expired, ya. So make sure that the expiry date is secure, ya, aman, ya, to consume, aman untuk dikonsumsi, ya, expiry date, ya. Kemudian apalagi informasinya selain komposisi, expiry date, apalagi? Iya, apa tadi, Dimas? Informasi gizi. Iya, informasi gizi itu penting sekali. Kandungan gizinya berapa? Apalagi kalian golden age, masa-masa pertumbuhan, kalian tentu harus menyeleksi mana makanan yang mengandung banyak yang diperlukan tubuh untuk dikonsumsi, gizi, nutrisi itu, kemudian vitamin, ya, itu penting sekali, ya. Kalau obat-obatan, apa yang kalian kalian analisa, kalian observasi kalau obat-obatan kira-kira supaya aman bagi kamu? Ayo, biasanya kamu dapat receipt from a doctor, and then you buy the medicine or drug. What should you do first? Memastikan bahwasanya produk itu tidak mengandung efek apa? Efek samping. Efek samping, efek depan, efek belakang, efek, ya. Jangan sampai mengandung efek samping, ya. Nah, bisa alergi, ya kan? Alergi terhadap kulit. Nah, saya pernah kemarin itu beli rengginang lurjo. Nah, rengginang lurjo is a kind of sea fish. Lurjo itu kandungan semacam ikan dari laut. Nah, itu. Nah, karena Pak Guru
alergi, maka waktu itu gatal semua, kayak Hanoman. Nah, semalaman tidak bisa tidur, akhirnya tensi darah pun naik, akhirnya dari situ penyebab tensi darah naik, karena nggak bisa tidur semalaman. Nah, itu efek samping dari makanan, karena kita nggak ngecek expiry date-nya atau kandungannya. Nah, itu penting sekali ya, gizinya. Oke anak-anak, jadi itu tadi paparan apa namanya, sekilas info yang kalian bantu untuk menjelaskannya. Ya, label shows or tells information in detail about the product of the drug. Ya. Shows information in detail about the product of the drug or food and drink. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya label itu adalah informasi ya secara rinci ya, dalam kemasan produk. Produk apa saja? Nah, mencakup produk obat-obatan dan produk apa? Makanan dan minuman. Sekarang pertanyaannya, kalau pasta gigi atau Pepsodent termasuk yang mana? Pepsodent. Ini terlihat anak-anak tampilan layar? Terlihat. Oke. Nah, kalau pasta gigi termasuk yang mana anak-anak? Drug or food and drink? Kira-kira? Drug. Iya, termasuk obat-obatan ya. Nah, berikutnya. Nah, di sini sudah dibagi dua kan, jadi ada label makanan dan minuman, ada label untuk obat-obatan. Ini ibu ini menggambarkan apa ini? Dia meneliti label ya, dia meneliti label apa namanya sebelum membeli obat-obatan. Nah, apa saja elemen-elemen yang terkandung dalam label obat-obatan? Yaitu pertama merek obat, merek obat, nama obat. Nah, kedua nama obat. Ya, kadangkala merek itu mengalahkan nama obat. Ya, misalnya apa? Tadi kalau ini nih misalnya, ini nama obatnya ini mana ini? Ini nama obat atau merek? Mana yang merek, mana yang nama? Coba. Mana yang merek, mana yang nama ini? Vapol inhaler, Vapo inhaler. Mana? Nama brand, mana nama, mana yang merek. Brand itu merek, kalau name jadi nama. Mana yang merek, mana yang nama. Mereknya apa? Terkenal apa mereknya? Mereknya Vicks. Iya, Vicks. Ya. Terkenal ya Vicks ya. Vicks inhaler. Nah. Nama brandnya Vicks, mereknya Vapo inhaler. Jadi gitu. Kayak ini apa ini? Sereal. Nama atau merek? Nama apa merek? Nama. Nah, nama produk sereal. Mereknya sereal juga ini. Kebetulan. Kalau ini I apa ini?
eye drop ya. Mata saya nggak jelas. Nah, ini nama obatnya eye drop. Mereknya apa ini yang merah ini? Nah, nggak begitu jelas Pak Guru. Nah, kemudian di situ deskripsi, penjelasan, konten. Use ini manfaat. Kemudian direction for use, petunjuk penggunaan atau kadar, dosage. Nah, yang ketujuh adalah petunjuk penyimpanan. Ini penting sekali. Ada obat-obatan tertentu yang kemudian yang kedelapan ini expiry date. Kemudian berikutnya adapun makanan dan minuman mempunyai beberapa elemen juga, diantaranya itu merek, nama, deskripsi, penjelasan produk, kemudian konten, kandungan isi, bahan, ingredient of the product, instruction about the product, atau mengenai petunjuk pengkonsumsiannya. Ya. Kemudian yang ketujuh, storage of the product. Ini penyimpanannya, kemudian expiry date. Untuk yang produk yang harus hati-hati juga, ini produk obat-obatan tadi, ya. Ada juga anjuran untuk kalangan tertentu, misalnya ibu hamil, anak-anak, ya, itu lebih hati-hati. Biasanya kalau ibu hamil harus konsultasi ke dokter. Dokter apa? Sebelum mengkonsumsi obat-obatan apotik misalnya, harus konsultasi sebelum minum, itu harus konsultasi ke dokter kandungan. Ini yang membedakan juga. Ini apa yang harus kita perhatikan untuk label makanan dan minuman. Jadi ini penting sekali untuk memperhatikan kandungan di dalam label makanan dan minuman. Berhubungan dengan diet yang kita terapkan atau efek samping makanan dengan kandungan-kandungan tertentu, ya kan, dari kandungan-kandungan tertentu tentu kita harus memperhatikan label, apalagi expiry date, dan tentang penyimpanan. Begitu. One thing that we have to do before we buy something in the shop or in the market, that we have to make sure the label we read, ya. Bentar. Nah, ini contoh label makanan dan minuman. Nah, biasanya dalam ujian nanti kita disuruh menganalisis kandungan yang ada di misalnya nutrition facts di sini. Ini bisa disajikan kemasan ini disajikan untuk berapa saji atau setara dengan berapa gram. Itu biasanya kita lihat dari kemasan tersebut. Ya. Ini prosentase kandungan, ini takaran yang kolesterolnya berapa, kemudian lemak jenuhnya berapa, serat dietnya berapa, ada kandungan kalsiumnya berapa. Bagi orang tua disarankan membutuhkan kalsium lebih banyak ya. Nah, tentu kita melihat konten kadar kalsiumnya di suatu produk. Seperti ini juga kandungannya per 100 gram, per 1/4 gram,
Kemudian ini juga contoh dari apa namanya label obat-obatan. Nah, ini Pepsodent. Mereknya Pepsodent. Nah, mereknya, nama produknya apa? Toothpaste, ya kan? Nama produknya toothpaste. Nama mereknya Pepsodent. Ya, gitu, contoh begitu. Ini juga label pada ini sirup. Kemudian kalau ini apa namanya krim anti bakar. Ya. Gitu anak-anak. Pak Guru sudah tutup untuk share screen-nya.